Next habis itu saya langsung lanjut S2 saya, S2-nya 2 kali lagi. Dikasih challenge terus sama orang tua. Saya itu actually saya memang suka dunia pendidikan, makanya kenapa jurusan hukum ini. Apakah ada alasan tersendiri bagi kakak untuk menerima hukum sebagai jurusan? Apakah ada sesuatu dari orang tuanya mungkin? Kalau PPAT kita dari setiap tahun dari Januari, tanggal 1 Januari sampai 31 baru kita tutup buku. Tapi kalau notaris kita setiap bulan kita tutup. Halo Sobat Planner, selamat datang di PCI Podcast Cerita dan Informasi. Kali ini dengan saya Nisa yang akan menemani teman-teman Sobat Planner berbincang dari awal hingga akhir podcast di episode kali ini. Buat Sobat Planner yang gundah gulana galau merana menentukan jalur karir, mungkin ada yang ingin memilih jurusan A, B, dan C, masih galau nih, ini episode yang tepat untuk teman-teman tonton karena kali ini kita akan mendengarkan inspirasi dan motivasi dari bintang tamu kita yang luar biasa. Kali ini di depan saya sudah ada notaris PPAT dan pejabat lelang kelas 2 satu-satunya dari Gorontalo, Kak Ivana Iring Restulahai, SH, MHum, MKN. Halo Kak Ivana. Halo. Gimana, sehat Kak? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini Kak? Sekarang sibuk menyelesaikan studi pastinya. Wow. Ada beberapa tinggal menyelesaikan yang sisa-sisa sebenarnya. Wah, sibuk sekali ya dengan pendidikannya. Luar biasa banget Kak Ivana. Sebelum kita mengulik kehidupannya lebih jauh lagi, kita awali mungkin pertanyaannya dari Kak Ivana, ini asal daerahnya dari mana sih? Aslinya Gorontalo. Asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Gak ada campuran Jawa Sunda? No. Oh no. Bapak ibu saya asli Gorontalo. Keluarga Kak Ivana sendiri ini apakah ada jenjang karir yang sama nih di bidang hukum? Mengetahui bahwa Kak Ivana ini dari awal sampai akhir pendidikannya hukum. Basically sebenarnya orang tua saya memang tidak ada di profesi hukum ya. Dan kakak saya satu-satunya juga ada di dunia kesehatan sebenarnya. Beda ternyata. Oke. Sebenarnya saya basicnya memang anak IPA awalnya. Oh, anak IPA? Anak IPA, saya basic dari anak IPA dan saya memang waktu pertama pada saat di UMPTN pertama dulu masih zamannya UMPTN ya, zamannya saya itu saya lulus jalur undangan di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas negeri. Nah, perjalanannya discuss dengan kakak satu-satunya dan keluarga. Ternyata menceritakan seluk-beluk terhadap dunia kesehatan, selebihnya aku harus memilih dunia lain deh selain dunia kesehatan. Dan ada opsi dari orang tua, kayaknya mungkin coba deh hukum gitu, ada profesi di hukum seperti itu. Dan saya mencoba untuk ngikut tes UMPTN dari sini, nembak di Universitas Negeri. Alhamdulillah lulus di Universitas Hasanuddin Makassar. Wow, luar biasa sekali. S1-nya langsung di Unhas Hukum ya Kak. Apa yang membuat kakak beralih pikiran? Padahal dokter itu mungkin jadi impian banyak orang, terutama orang tua di Asia ini. Betul. Jadi memang di awal-awal kuliah blank memang, karena saya basicnya terbiasa dengan rumus, angka, kemudian saya harus diperhadapkan dengan pasal-pasal, hafalan, apa yang dimaksud dengan negara yang sama sekali saya tidak, basically SMA saya tidak punya itu gitu kan. Di awal kuliah yang saya harus jadikan challenge itu adalah saya harus belajar dari nol kan. Dunia anak IPS lah, sosial lah ya, ilmu sosial pastinya. Jadi perjalanannya saya mencoba kasih challenge ke diri, mereka bisa, saya pasti bisa. Jadi alhamdulillah dengan motivasi dan support dari keluarga, saya bisa menyelesaikan studi di S1 Fakultas Hukum Unhas dengan grade-nya 3 tahun 6 bulan waktu itu. 3 tahun 6 bulan. Yes. Lebih awal, luar biasa Kak. Yes, jadi memang saya dikasih challenge juga sih. Orang tua saya suka sekali memberikan challenge. Jadi adik dari IPA masuk ke hukum, challenge-nya berapa lama? 3 tahun setengah. Habis itu adik lanjut. Jadi saya langsung habis itu saya langsung lanjut S2 saya, S2-nya 2 kali lagi. Dikasih challenge terus sama orang tua. Astaga, jadi ada challenge tersendiri dari keluarga. Yes. Apakah ada hadiah atau apa dari challenge Kak? Keluarga saya, bapak ibu saya waktu itu hanya memotivasi saya dalam hal ini, perempuan itu memang sebenarnya ditakdirkan untuk ada di dapur. Kebanyakan pemikiran orang seperti itu, tetapi jangan menjadi menutup kemungkinan kita untuk berkarir. Sehingga kalau bisa untuk terus sekolah, kenapa tidak?
sekolah dan terus sekolah. Luar biasa sekali. Berarti orang tua kakak itu dengan pemberdayaan perempuan luar biasa sekali ya kak. Karena tidak hanya di dapur, ternyata perempuan juga harus menempuh karir pendidikan yang tinggi. Luar biasa banget Kak Ivana, keren banget. Itu berarti yang menjadi motivasi kakak untuk terus menjalani pendidikan sampai akhir. Iya, jadi dan memang sebenarnya saya memang suka dunia pendidikan. Makanya kenapa walaupun sudah di S1 saya itu S1 3 tahun 6 bulan, lanjut setelah itu saya langsung lanjut magister hukum humaniora di UGM 1 tahun 7 bulan, saya lanjut lagi magister kenotariatan 1 tahun 6 bulan. Setelah itu saya sudah selesai dengan 3 titel itu masih di usia 23-24 tahun. 23-24 saya sudah SH, MHum dan MKN, alhamdulillah. Luar biasa, merinding saya dengarnya. Astaga, luar biasa banget. Apakah ada motivasi tersendiri selain dari perempuan harus menempuh karir tinggi untuk pendidikan? Apakah dari awal SMA sudah merencanakan bahwa saya akan menempuh ini gitu, atau mengikuti challenge dari orang tua? Oh enggak, jadi notaris sebenarnya tidak ada dalam salah satu buku impian saya sebenarnya waktu itu. Hanya saja kalau masih dari zaman sekolah tuh kita suka kasih coretan-coretan di belakang buku. Iya, betul ya. Yang ada love-nya. Yes. Jadi biasanya di belakang itu saya selalu menulis saya itu gelar panjang. Jadi Profesor Dr. Ivana Sulahai, SH, MUM, SE, MBE. Saya waktu itu pun belum tahu doktorandus. Pokoknya semua titel-titel yang mungkin saya cantumkan di situ. Walaupun waktu itu mungkin saya belum punya pengetahuan ini titelnya ditempuh dengan fakultas apa, lewat jurusan apa, tetapi saya memang suka mungkin dengan banyak gelar kali ya. Terinspirasi untuk itu, seperti itu. Kalau sekarang mungkin bahasanya manifesting mungkin ya. Ya teman-teman tuh boleh mungkin dari awal sampai akhir mungkin nyatet di bukunya ya, haji bla 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 bla. Ada afirmasi alam bawah sadar kita. Sudah kakak lakukan sejak apa itu? Dari SMA atau SMP memang sudah kebiasaan? Iya, seperti itu. Jadi memang afirmasi alam bawah sadar bahwasanya saya ingin punya banyak titel seperti itu. Jadi entah itu ditempuh dengan cara apa, alhamdulillah gitu, berkat supporting dan mungkin ya saya ada kasih challenge ke diri saya sendiri untuk itu. Jadi saya tetap berusaha untuk menyelesaikan studi. Luar biasa banget Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kita balik lagi ke masalah memilih jurusan hukum ini. Apakah ada alasan tersendiri bagi Kakak untuk menerima hukum sebagai jurusan? Apakah ada sesuatu dari orang tuanya, mungkin alasan-alasan tersendiri? Iya, pastinya. Jadi satu poin pemikiran dari ayah saya waktu itu, almarhum bapak saya, hukum itu kamu akan dipakai di semua instansi. Sebagai legal, semua instansi, semua departemen, semua. Jadi tidak dari bisnis ataupun di dunia kesehatan, mau kamu masuk di rumah sakit sekalipun kamu ada butuh legal. Jadi di semua aspek pekerjaan pasti membutuhkan yang namanya legal ataupun sarjana hukum. Iya, pasti ada di mana-mana karena itu peluangnya besar sekali ya Kak. Iya. Oke, jadi langsung hukum. Hukum. Dan setelah hukum, selanjutnya saya berpikir keras nih PR sebenarnya. Jadi karena abis itu kan banyak nih sarjana hukum. Jadi saya harus ada kekhususan dalam hal ini, ada profesi dalam hal ini, seperti itu. Berarti dari awal kepikiran jadi notaris itu ingin berbeda atau bagaimana Kak? Pada saat sudah mulai masuk di dunia fakultas hukum, jadi menggeluti dunia hukum, saya langsung kepikiran profesi apa setelah ini. Next saya apa gitu, karena ada beberapa profesi dari sarjana hukum. Ada bisa jadi advokat, hakim, jaksa, kita juga bisa jadi notaris, dan ternyata pilihan saya jatuh ke notaris. Adakah alasan tersendiri kenapa harus notaris? Pasti. Notaris kenapa? Karena saya alasan terbesar saya karena saya bisa owner, dalam hal ini saya sebagai pemilik kantor, saya bisa menjalankan karir ataupun usaha saya sendiri tanpa mengganggu aktivitas saya sebagai kodrat saya sebagai perempuan pastinya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai istri, seperti itu. Astaga, kita nyambung lagi nih Kak, mengetahui bahwa ternyata Kak Ivana ini S2-nya itu dan S3-nya itu sudah punya anak ya Kak? Iya. Gimana Kak itu menempuh pendidikan sambil punya anak? Apakah ada tantangan tersendiri? Kak Ivana? Pasti di dalam menjalankan segala sesuatu pasti ada hal-hal yang harus kita korbankan di sini. Tetapi hal itu yang akan kita kita harus bayar lah. Seperti itu. Jadi memang poin tantangan terbesar saya yang harus saya hadapi adalah ketika
dihadapkan dilema dalam hal ini kondisi anak-anak membutuhkan saya dan dunia pendidikan saat itu saya juga memang mau tidak mau suka tidak suka saya dalam misalkan ada poin-poinnya saya harus ujian misalkan. Jadi memang ada harus yang saya harus pilih di saat seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya berbanding lurus. Semua perjuangan dan hal-hal yang saya perjalanan yang saya sudah lewatin seperti itu dan alhamdulillah sekarang saya membayarnya kepada anak-anak dan keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata begitu ya berkahnya mencari pendidikan gitu apalagi sebagai seorang ibu luar biasa. Mungkin Kakak ada tips and trick untuk para ibu di luar sana yang masih ingin menempuh pendidikan gitu meskipun sudah punya anak. Oke. Buat para ibu, jadi jangan Anda berkecil hati untuk tidak bisa melanjutkan pendidikan ataupun tidak bisa menempuh karir yang lebih baik lagi karena kita sebagai ibu itu tidak menjadikan hambatan kita untuk berkarir. Ada beberapa pilihan pekerjaan profesi kita bisa menjalankan secara cerdas dan cermat dan kita bisa memilih dan memilah waktu yang tepat. Contohnya kayak saya kenapa di strata 2 saya memilih kelas ekstensi, saya tidak memilih kelas reguler. Jadi kan kalau kelas reguler kan mungkin kita bisa tahu masuknya dari Senin sampai Jumat. Kalau kita kelas ekstensi kita di Sabtu Minggu. Jadi spare kita waktu dengan anak-anak masih ada. Yang kedua, kita pintar-pintar bisa cerdas untuk memilih dan memilah waktu. Pagi kita harus mungkin anak-anak misalkan bangun jam 5. Berarti kita harus lebih pagi lagi untuk menyiapkan semuanya. Pada saat anak bangun, si bayi bangun, kita fokus ke dia. Setelah selesai semua, pada saat dia sudah mulai tidur, kita baru kembali mengerjakan tugas dan jadi ada part-partnya kita harus memilih. Jadi kita harus cerdas memilah dan memilih waktu yang tepat sehingga sebagai seorang ibu kita tidak terbengkalai dan sebagai wanita karir juga kita bisa menyelesaikan tugas seperti itu. Iya, luar biasa banget. Berarti kunci utamanya itu adalah memilah prioritasnya di situ ya. Betul. Luar biasa. Mungkin itu pesan-pesan untuk para ibu di luar sana ya. Jangan menyerah kepada pendidikan ya. Betul. Kak. Iya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya boleh Kak? Oke. Kita berlanjut nih. Mungkin ada para ibu di luar sana atau mungkin teman-teman dari jurusan hukum, dari jurusan lain juga yang ingin memulai karir sebagai notaris PPAT atau mungkin pejabat lelang kelas 2. Gimana sih Kakak memulai karir ini gitu? Sejak awal kuliah apakah ada step-step tersendiri? Baik, jadi memang pada saat saya memutuskan untuk melanjutkan di magister kenotariatan, jadi setelah S1 sarjana hukum, saya masuk di magister humaniora. Sebenarnya itu lebih ke hukum bisnis kenegaraan. Saya ambil kelas pasar modal di situ. Pasar modal. Karena memang saya masih suka hitung-hitungan. Jiwa-jiwa. Makanya saya tetap ambil kelas pasar modal. Saya lanjut dengan magister kenotariatan. Setelah dari MKN itu pasti kita ujung-ujungnya mau jadi notaris. Jadi cuman dikarenakan usia dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu harus 27 tahun. 27. Jadi waktu itu saya sudah selesai studi di 2010. Saya masih berusia 24 tahun waktu itu, masih belum bisa. Jadi saya magang kerja dulu di Jogja sambil magang kerja dan memang ketentuannya memang harus magang 2 tahun dulu. Oh, magang jadi apa Kak? Magang di kantor notaris, di kantor notaris betul. Jadi kita magang 2 tahun setelah selesai, setelah cukup pas 27 saya mengajukan permohonan untuk dan alhamdulillah Kota Gorontalo ada buka formasinya. Jadi buka formasi untuk penerima notaris. Jadi 2012 tepatnya saya sudah jadi notaris belum PPAT. Jadi PPAT-nya itu harus berusia 30 tahun. Di tahun saya di zamannya saya waktu itu aturannya masih harus 30 tahun. Seperti itu untuk jadi PPAT. Jadi saya jadi notaris dulu baru 27 kan. Jadi selama 3 tahun saya sebagai notaris itu saya belum menjadi PPAT. Astaga. Seperti itu. Cukup lama ya jedanya. Iya, dan alhamdulillah 2016 saya sudah tepat 30 tahun, saya sudah mengikuti ujian untuk pengangkatan PPAT. 2017 saya dilantik sebagai PPAT. Untuk pejabat lelangnya sendiri barusan aja dari 2021 baru dibuka untuk ujian. Jadi itu untuk pejabat lelang sebenarnya dia agak 4 sampai 5 tahun baru terbuka formasi ataupun permintaan untuk jadi pejabat lelang kelas 2.
Oh, ternyata langka sekali ya. Betul, ini, betul. Formasinya. Betul. Jadi kalau kami dari notaris di seluruh Indonesia itu dari data yang ada itu sekitar 200.000 sekian ya. Yang jadi pejabat lelang itu baru 200 kalau nggak salah. Nggak sampai 500. Itu dari persentasenya kecil sekali loh Kak. Mungkin banyak teman-teman yang belum melirik profesi ini karena memang agak sedikit, yang pertama dari tesnya agak sedikit ribet ya, agak lumayan, dan keduanya untuk menjalankan PL2 itu ada beberapa persyaratan. Jadi harus dengan minimal akta 20 akta selama 5 tahun. Kalau baru bisa perpanjangan, kan ada setiap 5 tahun kita harus perpanjangan. Oh, perpanjangan akta itu? Perpanjangan jabatan. Jadi jabatan. kalau notaris itu sekali dilantik. Jadi saya sekali dilantik sampai dengan pensiun di usia 65 tahun. Nah itu notaris dan PPAT-nya. Tetapi kalau untuk pejabat lelang kelas 2 kita itu sekali dilantik, kita hanya jangka waktunya itu SK-nya itu cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun? Yes, dan setelah 5 tahun kita akan mengajukan lagi untuk pengangkatan kembali. Jadi diambil sumpah lagi, dilantik lagi seperti itu. Panjang ya prosesnya ternyata Kak. Dan ribet memang. Makanya teman-teman notaris bilang banyak kan mereka berpikir kayaknya mungkin tidak tertarik ke arah pejabat lelang kelas 2 seperti itu. Astaga. Oh, jadi karena ribetnya itu ya. Tapi kalau misalnya setahu Kakak peraturan terbaru apakah ada perubahan atau masih sama dengan masih sama. Jadi memang persyaratannya kita kan ada CLS dari Kementerian Keuangan ya, dari Dirjen Keuangan. Dalam hal ini bisa meningkatkan PNBP sebanyak-banyaknya, memberikan partisipasi ke negara dalam ya. Jadi kalau dari sampai dengan sekarang peraturan PMK yang terbaru tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun dan minimal 20 akta dalam selama 5 tahun. Risalah lelang yang kita keluarkan. Oke. Ada tips nggak buat teman-teman mungkin yang mau memulai karir, mendengar awalnya sudah berat nih tahapan-tahapannya pejabat lelang ya. Iya. Oh ya. Sebenarnya saya ingin kasih tips buat teman-teman sedikit sharing. Pejabat lelang kelas 2 ini sebenarnya masih sangat terbuka. Jadi lahan kita tuh sebenarnya masih luas sekali untuk mereka mau kita berkompetisi di sini karena belum banyak ya, belum banyak lahannya. Kalau notaris itu udah banyak banget ya. Notaris PPT kita udah banyak. Kalau PL2 kita masih sangat sedikit. Apalagi kalau di Gorontalo sebelumnya sudah pernah ada di Kabupaten Gorontalo, dan saya di angkatan saya satunya yang terpilih dari Gorontalo. Alhamdulillah. Di mana-mana dunianya lelang itu, dan di dunia 2024 itu di zaman IT yang sudah luar biasa ya. Kita tahu ya. Sebenarnya dalam keseharian kita itu sudah sering menggunakan yang namanya mekanisme lelang. Dan lelang itu adalah tipe ataupun cara penawaran yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat sebenarnya pada umumnya. Jadi lelang itu kan sebenarnya penawaran harga secara terbuka. Kalau sederhananya contohnya mungkin biar masyarakat lebih paham. Mungkin seperti Anda sering melihat yang namanya di lelang-lelang kendaraan bermotor. Kalau mungkin yang lebih banyaknya ya, lelang kendaraan bermotor yang ataupun lelang yang mungkin sudah sering banyak di koran-koran kita bisa lihat itu ada lelang tanah rumah yang sudah dilelang, dalam hal ini sudah jatuh tempo dan akan dieksekusi untuk itu. Itu sebenarnya prosedur lelang, maaf. Jadi prosedurnya gimana Kak? Kalau misalnya kita mau mengajukan lelang, ini kita langsung bahas ke prosesnya ya. Iya. Jadi lelang itu ada yang namanya pejabat lelang kelas 1 dari pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 1 itu dari pegawai dari KPKNL, dalam hal ini sudah ditunjuk, dan pejabat lelang kelas 2 itu dari dalam hal ini notaris ataupun jadi orang perorangan. Nah, untuk pejabat lelang kelas 1 dia bisa melelang yang namanya lelang eksekusi. Lelang eksekusi bagaimana? Jadi lelang eksekusi itu dia digunakan, misalkan contoh itu saya simpelkan aja lah. Saya simpelkan aja kayak sertifikat hak tanggungan. Jadi kita misalkan kita agunan ke bank, jadikan jaminan, kemudian jaminan itu sudah misalkan pilot ya, si debiturnya pilot dalam hal ini tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya bank akan mengeksekusi untuk itu. Nah, biasanya itu menggunakan jasa dari pejabat lelang kelas 1. Sedangkan untuk pejabat lelang kelas 2, dia adalah lelang sukarela. Sukarela? Iya. Lelang sukarela. Agak beda ini. Ini gimana? Belum tahu. Jadi kalau lelang sukarela itu biasa dilakukan, jadi ada penjual, dalam hal ini pemohon sendiri untuk memohonkan lelang.
untuk bermohon lelang. Jadi misalkan mau menjual nih handphone atau enggak laptop, tolong dong saya sudah dalam tanda kutip butuh uang lah ya, butuh uang. Jadi kita ingin laptop ini bisa segera. Saya butuh ini, saya jual dengan berapa misalkan, limitnya 3 juta lah Mbak Ivana, saya jual 3 juta. Saya buka, mau kita penawaran lelang naik-naik ataupun lelang dengan harga turun-turun. Oh, ada lelang dengan harga turun-turun? Yes, jadi ada lelang itu, ada bisa lelang secara terbuka maupun secara tertutup. Close bidding, open bidding. Jadi ada dengan penawaran naik-naik ataupun penawaran turun-turun, tergantung keinginan. Oh, tergantung keinginan. Ya, jadi kami dari pejabat lelang itu hanya mau melaksanakan. Jadi step awalnya pasti yang pertama kita umumkan. Ada yang namanya pengumuman lelang. Oh, di mana itu Kak pengumumannya? Pengumuman lelang kalau untuk yang pejabat lelang kelas 1 bisa kita lihat di KPKNL ataupun sekarang sudah ada websitenya sebenarnya. Oh, websitenya apa Kak? Boleh dikasih tahu? Lelang.id. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mau mencari, dia pengen iseng-iseng, pengen lah cari nama-nama aset, pengen lihat misalkan mobil ataupun motor bekas, dalam hal ini pengen nama-nama seperti apa ataupun dengan harga terbaik, harga yang lumayan gitu ya, kita bisa lihat di websitenya. Nah, khusus untuk pejabat lelang kelas 2 biasanya pengumuman lelang itu kita tempelkan di kantor kita seperti itu. Oh, jadi ada yang offline-nya juga di kantor ditempelkan. Iya, gitu. betul. Jadi biar masyarakat bisa mendengar, sebenarnya tujuannya untuk supaya diketahui sama masyarakat bahwasanya akan ada lelang laptop gitu, misalkan laptop apa gitu dengan merek apa. Oh, Oke. Apa sih barang terkecil gitu yang pernah Kakak lelang, atau mungkin ada persyaratan tersendiri untuk apa yang bisa kita lelang gitu? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi biasanya kalau misalkan kalau di Jawa kita sering lelang lukisan dan itu dengan nilainya lumayan. Bahkan kemarin, jadi kita dari teman-teman, jadi pencapaian kami dari pejabat lelang, sebenarnya kami dari pejabat lelang kelas 2 di angkatan 2022 khususnya angkatan saya, kita sudah 2 kali kedua kemarin mengadakan yang namanya lelang serentak. Lelang serentak oleh 14 pejabat lelang di 14 daerah yang berbeda. Jadi kita lelang serentak. Kita menjual produk-produk UMKM. Jadi di situ tuh ada yang cuma jualan kopi, ada yang keripik. Oh, saya kira properti besar-besar gitu. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau misalkan punya kayak, maaf, kemarin ada yang jualan kopi, ada yang cuma kayak dompet, ada yang kayak kerajinan anyaman. Oh iya. Ya, kerajinan, ada kemarin yang menawarkan dari Papua, itu ada kain khasnya Papua. Ada yang kerajinan cuma 100 ribuan. Ada yang kalau dari Manado kemarin 100 ribu tuh dapat 5 kalau nggak salah, tas-tasan, banyak. Jadi kerajinan. Kalau saya kemarin lebih ke Karawo pastinya. Oh, apa itu Karawo Kak? Boleh dijelasin lagi? Karawo, oke. Gorontalo. Iya, agak kurang awam, maaf Kak. Oke. Karawo adalah sebenarnya kalau kita menyebutnya kerawang secara umum. Jadi kalau ini bahan kain seperti ini. Jadi hasil kerajinan hasil sulaman tangan dari masyarakat Gorontalo, dijahit pakai benang khusus juga sebenarnya, benang khusus untuk Karawo. Jadi ada benang-benang pilihan dan jenis kain pilihan yang dibuat desainnya itu dengan berbagai bentuk. Ada yang hanya berupa bahan dasar kain misalkan, ada yang sudah dibentuk dalam bentuk topi, ada yang selendang, bentuk jilbab, tas, dan sudah banyak dimodifikasi sekarang. Bahkan Karawo di Gorontalo tuh sudah banyak difestivalkan. Oh, ada festivalnya juga? Iya, jadi dengan beberapa desainer terkenal dan mungkin dengan beberapa style gaya, dan sekali lagi untuk menghidupkan yang namanya produk UMKM. Jadi itu salah satu ciri khas dari masyarakat Gorontalo. Kerajinan dari masyarakat Gorontalo adalah Karawo. Buat masyarakat Gorontalo mungkin atau masyarakat lainnya yang ingin mendapatkan Karawo, ya bisa langsung ke lelang.go.id. Betul ya Kak. Cara mengaksesnya lelang.go.id ini apa Kak? Di website aja. Di website jadi aja. Tinggal mendaftar seperti caranya simpel sekali. Seperti kita daftar email atau daftar biasa aja. Seperti itu. Apakah proses pelelangan ini ada yang online atau memang semuanya itu harus offline Kak? Sama. Jadi kalau untuk saat ini memang belum ada aturan untuk lelang online sebenarnya. Hanya kita menawarnya. Kalau di website itu sudah istilahnya dipasarkan aja untuk angka-angkanya, barangnya. Untuk pelaksanaan lelang itu pasti semuanya secara offline. Jadi kalau kayak kita kemarin lelang serentak dari 14 pejabat lelang yang berbeda di 14 daerah yang berbeda di seluruh Indonesia, kita itu masing-masing di depan kantor kita, di hadapan kita itu kita kan lewat Zoom 14 itu. Jadi kita hybrid Zoom
Tapi di depan kita tuh hadir penjual dan pembeli, penawar juga hadir di hadapan kita. Luar biasa. Ini nih Kak, ada perspektif di masyarakat bahwa kita yang memberi barang-barang lelang itu harus orang-orang yang kaya karena katanya mungkin harga-harganya mahal. Kalau menurut Kakak ini bagaimana nih tentang perspektif ini? Kalau saya itu salah sekali ya. Karena memang tidak semua yang dilelang itu dalam hal ini properti. Jadi kalau memang dirimu mau ikut lelang properti atau lelang kayak lukisan ataupun mobil-mobil yang apa namanya limited edition ya pasti mahal. Tetapi di situ tidak menutup kemungkinan kamu bisa dapat. Saya buka kemarin kalau nggak salah ada di mungkin di IG juga bisa dilihat ya, ada beberapa teman-teman yang memakai apa namanya di IG itu, mereka pejabat lelang itu sudah pakai akun sendiri. Kemarin kalau nggak salah ada 9 motor dijual dengan harga 3,5 juta. 9 motor 3,5 juta. Ya, packaging. Jadi mungkin motor-motornya kayak motor-motor yang sudah 10-15 tahun kemarin, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin spare partnya yang sudah agak rusak. Kemudian jadi mungkin bisa dipergunakan untuk di tempat lain. Jadi 9 unit motor itu dijual dengan harga 3,5 juta. Sangat menggiurkan ya. Iya, jadi memang tidak mesti harus dalam tanda kutip mahal, aset-aset besar dan harus yang orang yang berduit yang harus bisa ikut dalam proses lelang, tidak. Luar biasa banget. Berarti kalau misalnya aku butuh uang nih, misalnya aku mau jual HP, bisa ke lelang kan? Banget. Boleh. Dan itu sebenarnya makanya kenapa saya bilang sebenarnya proses lelang itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita bahkan yang kita sering lihat kan yang penjualan di beberapa aplikasi aplikasi penjualan yang sudah sering, yang sudah familiar lah seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya tahapan lelang, dia ditawar secara diberikan harga, kemudian orang-orang menawar secara mungkin menulis secara online ya. Menulis untuk harganya, nanya LD-nya berapa Kak, seperti itu, warnanya apa, stoknya apa, seperti itu. Di comment section yang kayak gitu ya. Mungkin kalau pejabat lelang langsung gitu ya menawarnya. Luar biasa. Itu emang ada aturannya tersendiri kah Kak? Iya, ada aturannya memang di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada prosedur ataupun mekanisme lelang. Jadi memang tidak serta-merta, makanya kita tidak bertabrakan yang namanya rule ataupun batasannya khusus pejabat lelang kelas 1 tidak bisa diambil alih sama pejabat lelang kelas 2. Saya sebagai pejabat lelang kelas 2 saat ini belum diberikan kewenangan oleh PMK untuk melelang eksekusi. Belum. Jadi dari aturan PMK-nya belum. Jadi tetap kayak misalkan untuk yang aset-aset dari Pemda misalkan contohnya atau Pemprov untuk menjual aset-asetnya hanya melalui KPKNL seperti itu. Jadi harus lelang eksekusi. Tetapi kalau misalkan dari BUMN misalkan ada instansi lain yang ingin menjual aset misal kursi, mic, lampu, misalkan AC, misalkan ingin dijual secara sukarela ataupun di bawah tangan secara sukarela, itu bisa melalui kami pejabat lelang kelas 2. Untuk pengurusannya Kak, apakah ada durasi waktu tertentu gitu untuk pengurusannya? Iya pastinya. Jadi pengumuman lelang itu 5 hari sampai dengan 7 hari. Jadi ada beberapa dari di PMK semuanya. Ada. Oke. Teman-teman langsung datang aja ya ke website lelang.go.id. Oke. Selain jadi notaris atau PPAT atau pejabat lelang kelas 2 nih, Kakak mungkin masih aktif di organisasi atau perkumpulan lainnya? Terus apakah ada jabatan lain gitu? Baik dari organisasi notaris mungkin atau jabatan yang diamanahkan kepada Kakak? Memang di notaris juga ada yang namanya organisasi Ikatan Notaris ya. Untuk jadi dia hierarkinya ada dari pengurus pusat, pengurus wilayah dan pengurus daerah. Saya di pengurus daerah di Kota Gorontalo, saya sebagai ketua dari pengurus daerah Ikatan Notaris di Gorontalo, Kota Gorontalo. Saya sudah 2 periode sebagai ketuanya, dan selain itu saya juga di pengurus wilayah, saya sebagai wakil ketua bidang. Kemudian untuk di majelis pengawas, jadi notaris itu sebenarnya di dalam menjalankan jabatannya itu ada yang namanya majelis pengawas, ada yang mengawasi. Ada yang namanya majelis kehormatan, ada yang namanya dewan kehormatan, kemudian ada yang namanya majelis pengawas. Majelis pengawas itu ada juga dari tingkat daerah, tingkat majelis pengawas tingkat wilayah dan tingkat pusat. Saya sebagai majelis pengawas daerah, jadi sebagai notaris waktu itu saya di 2012
Di 2014-2015 saya sudah alhamdulillah dikasih amanah untuk jadi majelis pengawas daerah. Jadi saya ikut dalam hal ini memeriksa notaris-notaris, baik notaris-notaris di Kota Gorontalo. Kalau misalkan waktu itu saya diamanahkan untuk memeriksa notaris-notaris di kabupaten. Jadi Kabupaten Gorontalo sampai dengan Pohuwato waktu itu. Oh, berarti kemana-mana ini ya Kak, traveling. Iya, dan sekarang setelah saya diminta untuk di majelis kehormatan, jadi saya tidak bisa rangkap jabatan di majelis pengawas. Alhasil saya mengundurkan diri jadi majelis pengawas. Saya sudah sekarang di majelis kehormatan notaris. Jadi saya dilantik langsung sama Pak Menteri, Menteri Hukum dan HAM waktu itu. Kapan itu Kak? Pelantikannya? 2022. Oh, masih baru ternyata ya? Iya. Wah, luar biasa banget. Selama menjadi majelis pengawas itu waktu itu dan transisinya ke majelis kehormatan, apakah ada tantangan tersendiri, struggle atau kesulitannya Kak? Bedanya sebenarnya kalau majelis pengawas kita lebih rutin ya, memang agenda rutin tahunan teman-teman notaris, dan majelis pengawas lebih banyak berhubungan dengan aduan-aduan masyarakat yang terhadap notaris itu sendiri ya, terhadap profesi jabatan notaris itu sendiri. Jadi kalau majelis singkatnya itu majelis pengawas daerah itu lebih banyak kerjaannya. Kalau majelis kehormatan MKN, majelis kita menyebutnya MKN, majelis kehormatan notaris itu lebih kepada notaris-notaris yang dalam hal ini sudah berhubungan dengan, sudah ada pemanggilan kepolisian, harus atas izin kami dulu, majelis kehormatan izinkan dulu, baru kita serahkan ke kepolisian. Jadi biasanya ada yang sudah dipanggil dalam hal ini, kayak begitu. Ada terkait masalah jabatannya, kami meriksa dulu, kami dari tim dari majelis kehormatan akan periksa dulu. Kalau misalkan dalam hal ini dia sudah melanggar ataupun dibutuhkan untuk memberikan keterangan, baik sebagai keterangan sebagai saksi atau seperti apa, dia dibutuhkan untuk di Polda ataupun di Polres untuk diperiksa, kami izinkan. Jadi sebenarnya notaris itu harus melalui izin dari majelis kehormatan untuk bisa dipanggil. Oh, I see. Jadi ada temboknya dulu ya? Ya, seperti itulah. Oh, mungkin apa yang paling unik yang pernah Kakak jalani selama menjadi notaris atau pejabat lelang? Kalau hal yang terunik, mungkin bisa disangkut pautkan dengan tadi yang majelis. Oke. Jadi hal unik sebenarnya, jujur pengalaman saya itu, saya di dunia notaris kan masih terhitung baru junior lah ya. Junior? ya. Jadi tapi saya alhamdulillah sudah dikasih amanah itu, dan yang paling nggak enaknya itu unik lah ya bagi saya harus memeriksa rekan-rekan ataupun teman-teman senior dalam hal ini. Waduh. Jadi di situ saya dibutuhkan untuk profesionalisme saya, dan intinya kita cuma lebih ke sharing saja. Pembinaan, pengawasan kita sharing aja terkait masalah. Mungkin teman-teman senior dalam hal ini sudah tahu dan mereka jauh sudah lebih banyak belajar. Jadi saya cuma istilahnya merefresh aja. Merefresh aja ya. Oh, jadi struggle-nya mungkin menghadapi yang lebih senior gitu ya. Pastinya. Pastilah ada lah ya. Pasti deg-degan ya. Ternyata di dunia itu juga ada ini ya Kak. Memang agak enak gitu ya kita. Pasti kita nggak enak langsung kan, gimana ya? Maksudnya pasti kamu baru gitu kan, terus ucuk-ucuk datang, yang kita meriksa itu jauh lebih dari sisi usia, dari sisi masa jabatannya. Tapi memang sudah amanah ya. Jadi alhamdulillah mereka juga supporting, maksudnya mereka tidak aslinya teman-teman notaris juga orangnya proaktif dalam hal ini, sehingga kita bisa bersinergi sama-sama untuk saya juga menjalankan tugas dan mereka tahu tupoksinya saya. Berarti mungkin pas kaget-kaget masih awal-awal mungkin ya Kak, ternyata pas kesananya sudah ada regulasi dan mereka profesional gitu. Iya. Kita cuman sharing aja sih sebenarnya, saling mengingatkan. Karena memang notaris tuh setiap tahun kita diperiksa. Iya, kita setiap tahun diperiksa sama majelis pengawas. Jadi notaris tuh bukan berarti kita bikin akta, enggak. Jadi kita tuh harus yang namanya ngebundel akta setiap bulannya. Kita harus yang namanya bikin laporan bulanan, laporan wasiat, banyak. Jadi iya banyak. Jadi kita majelis pengawas itu memeriksa dari sisi administrasinya aja. Oh, jadi ada pemeriksaan tiap tahunnya. Jadi agak sulit ya kalau bagi orang-orang yang nakal gitu. Dan itu membantu teman-teman notaris untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, istilahnya tepat sekali, luar biasa. Oke Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Kak.
Oke. Apa pencapaian terbesar kakak dalam karir kakak sebagai notaris atau pejabat lelang? Mungkin ada yang menjadi goals kakak dan kakak merasa di situ, wah, aku sukses banget ini kalau sudah seperti ini. Gitu. Kalau sekarang sebenarnya kalau mau dibilang pencapaian terbesar, sebenarnya begini. Semua orang itu selalu ingin lebih gitu. Tapi sampai dari 2012 dan sampai dengan sekarang sudah 1 dekade lebih ya. Alhamdulillah ada satu kayak titik puncak saya itu adalah saya bisa dalam 1 bulan saya bisa 800 akta. 800. Saya pernah dicapai. Jadi notaris itu kan setiap bulan ganti nomor 01 lagi. Oh, tiap bulan ganti nomor 1 lagi 01 setiap notaris. Kalau PPAT kita dari setiap tahun dari Januari tanggal 1 Januari sampai 31 baru kita tutup buku. Tapi kalau notaris kita setiap bulan kita tutup. Setiap bulan kita tutup. Jadi starting dari 1 Maret misalkan dari 001. Dan alhamdulillah waktu pernah lah beberapa tahun saya di range akta 1 bulan 800, 1 bulan 600, 1 bulan. Jadi mungkin saya sudah pernah merasakan yang namanya tanda tangan sampai kebas Kak. Oh, ternyata sesibuk itu gitu ya. Oh, astaga. Kalau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, dengan banyaknya dokumen seperti itu gitu ya, bagaimana bentuk persaingan di dunia notaris? Seperti kita ketahui bersama bahwa notaris itu kan ada banyak ya. Betul. Iya. Betul. Bagaimana bentuk persaingannya dan apa sih yang diperlukan? Mungkin buat pemula-pemula bisa dikasih tipsnya dong Kak. Persaingan pasti ada. Mau di dunia kerja di berbagai dunia kerja itu pasti kita namanya persaingannya. Teman-teman notaris biasanya bukan cuma di Gorontalo pastinya di daerah lain ujung-ujungnya adalah memberikan harga serendah-rendahnya. Ada yang mungkin menabrak dengan jalur seperti itu, ada yang menabrak dengan pelayanan yang pokoknya intinya secepat-cepatnya. Iya. Ya, jadi persaingannya itu kan ada ya, kalau kita bilang persaingan sehat dan persaingan tidak sehat kan kategorinya. Jadi kalau mau sehat sebenarnya dengan harga yang sama, tapi kita pelayanannya ya situ mungkin sebelah mungkin benangnya emas, sebelah benangnya perak, sebelah benangnya mungkin sebelah stop up-nya gold timbul, sebelah stop up-nya biasa misalkan, tapi harga sama. Sebelah yang notaris sebelah pelayanan 1 hari, notaris sebelah cuma 2 jam jadi. Artinya seperti itu. Jadi kita bisa dong, kita masyarakat bisa memilah mana yang hanya saja tips buat teman-teman yang mau menggeluti dunia notaris. Sekali lagi, kalau saya selalu berpesan ke teman-teman anak-anak calon notaris ataupun ke yang baru mau menggeluti dunia notaris, kita ada undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Tolong dalam menjalankan jabatannya mau dengan harga setinggi-tingginya ataupun harga serendah-rendahnya, mau dengan banyak akta maupun sedikit akta, berusaha untuk tidak keluar dari bingkai itu. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Ya, sehingga nanti perjalanannya insya Allah mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari yang namanya masalah. Iya betul. Kita juga untuk mengejar karir harus mengejar keberkahannya juga. Betul. Ya artinya kan kita tidak mau menggadaikan apa yang sudah kita capai, kita sudah sekolah, kita sudah seperti itu, dan akhirnya kita harus sia-sia dalam jangka waktu 1 hari hanya saja kesalahan sedikit saja seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Seperti kita ketahui bersama, karena ada persaingan seperti itu, mungkin ada juga konflik kepentingan ya Kak bagi klien-kliennya gitu. Gimana cara Kakak untuk mengatasi hal tersebut gitu, mencegah hal tersebut? Pasti. Jadi dari klien itu kemarin saya pernah dapat klien yang sering datang mengadu domba. Misalkan nawar ya, Bu kita mau bikin akta misalkan CV misalkan 2,5 juta, contoh yang 2,5 juta misalkan dengan akta pendiri dengan SK pengesahan. Bu notaris di sebelah dia kasih aku 1,5 gitu. Masa ibu enggak seperti itu? Jadi sebenarnya yang mungkin dia ingin mendapatkan saya bisa dapat lebih murah lagi, tapi dengan cara mengadu domba. Jadi di sana aku bisa dapat begini. Jadi kayak mengkambing hitamkan notaris lain, teman-teman notaris. Kalau saya sih lebih ke kadang-kadang kalau ketemu klien yang kayak begitu saya bilang, Bapak kalau seperti itu kalau mungkin di sana lebih murah ya kenapa enggak ke sebelah gitu kan seperti itu. Cuman kan dari kaminya sudah state harga, sudah kesepakatan harga dengan range begitu. Kadang-kadang memang adalah
pasti ada lah kita menemui klien yang rupa-rupa warna. Iya, namanya juga klien dengan kepentingan ya Kak. Betul. Pasti macam-macam banget gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengetahui bahwa cukup banyak peran penting nih Kak. Bagaimana Kakak menjaga profesionalisme dan integritas? Apalagi Kakak kan banyak banget nih jabatannya di organisasi-organisasi luar gitu, dengan notaris, pejabat lelang juga gitu. Bagaimana Kakak menjaga profesionalisme dan integritas Kakak ini? Justru karena saya alhamdulillah sebagai majelis pengawas dan majelis kehormatan, sehingga karena saya sudah sering yang namanya memeriksa ataupun menyidangkan notaris ya, sehingga itu menjadi kayak cambuk buat saya di dalam sisi administrasi. Sebisa mungkin saya berusaha untuk menerapkan ke karyawan atau tim di kantor saya untuk sebisa mungkin untuk tertib administrasi. Karena jujur saya sering meriksa teman-teman, saya sering memeriksa saya selalu memberikan catatan ke teman-teman yang lain pada saat pemeriksaan misalkan. Ya kenapa kantor saya berbuat seperti itu. Jadi justru dengan karena saya ada dikasih amanah di beberapa tempat, makanya saya tahu seperti ini, sebaiknya seperti ini, dan saya memberikan saran di luar, itu pun jadi challenge buat saya dan buat tim saya nanti. Oh begitu. Itu salah satu cara saya menjaga, karena jangan sampai bahasanya tuh malu-maluin gitu. Saya sudah saya majelis pengawas, saya yang meriksa, saya sendiri yang gagal administrasi gitu. Saya sendiri yang melanggar. Nauzubillah min dzalik, betul. Jadi buat teman-teman yang mau buka kantor notaris mungkin ya, atau mengikuti jenjang karir sebagai pejabat lelang, ada kata-kata dari Kakak tips and triknya bisa di ini? Sebenarnya kalau dari sayanya, kalau kamu ingin menyimpan sesuatu, kamu pasti akan menyelesaikan. Jadi tips saya tuh sebenarnya, kamu yakin dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri, karena itu kesuksesan sejati Anda ada pada diri sendiri. Seperti itu. Oke, camkan ya. Oke, Kak, ini kita beralih lagi. Kita langsung ke mitos dan fakta. Oke. Ini mungkin teman-teman di luar sana, masyarakat luas dan sobat planner juga ada kabar-kabar atau berita yang mungkin simpang siur mengenai pelelangan atau notaris, Kak. Nanti Kakak bisa sebutkan langsung mitos atau fakta dan berikan penjelasan singkat, boleh, Kak? Oke. Yang pertama, notaris hanya diperlukan untuk transaksi properti besar. Mitos atau fakta? Mitos. Karena notaris juga ada yang untuk transaksi-transaksi yang bahkan jauh di bawah. Jadi kayak ada kredit-kredit pun, ada kredit-kredit yang dibawa dari 10-15 jutaan ada. Jadi kredit-kredit mikro bahasanya. Nggak mesti transaksi besar. Transaksi paling kecil biar dapat berapa, Kak? Pernah? Ada yang cuma jual beli apa ataupun tukar menukar apa, ada. Jadi tidak mesti. Jadi akta notaris kan akta umumnya. Jadi kalau mungkin kalian lebih melihatnya, kebanyakan masyarakat itu dari sisi perbankan, kredit ya dalam hal ini. Ada juga yang kredit mikro yang saya sebutkan tadi di bawah dari 200 juta. Nah ada juga kalau misalkan transaksi umum, notaris bisa. Misalkan cuma yang harga sewa, misalkan sewa rumah, misalkan atau sewa tanah samping gitu, yang 750.000 ada. Yang sewa seperti itu. Hanya saja kan sebaiknya kasihan biasanya para pihak itu ada yang menggunakan notaris dalam hal ini akta notarisnya, ada yang cuma membutuhkan legalisasi dari kami. I see. Oke, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Oke, siap. Tentang pejabat lelang nih, Kak. Pejabat lelang hanya terlibat dalam penjualan properti yang disita oleh bank. Betul atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal. Pejabat lelang tidak mesti yang sudah jadi itu kan untuk lelang-lelang eksekusi pejabat lelang kelas 1, sedangkan pejabat lelang kelas 2 boleh menjual barang secara sukarela gitu. Jadi tidak mesti yang harus disita sama bank. Iya, karena kita taunya mungkin dari film-film gitu ya. Yang lebih kebanyakan masyarakat. Oh iya, kebanyakan masyarakat tertanamnya bahwa itu disita oleh bank gitu. Iya. Oke, selanjutnya nih, Kak. Semua lelang, ini masih menyangkut lelang. Semua lelang properti adalah penjualan paksa. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa, Kak? Lelang properti itu kan yang di penjualan paksa itu dalam hal ini mungkin eksekusi itu tadi. Jadi di ranahnya ranahnya pejabat lelang kelas 1. Tapi ada juga properti yang secara sukarela. Kayak tadi saya sampaikan, ada yang mau menjual mobil limited editionnya, ada yang mau menjual lukisannya, ada yang mau menjual secara sukarela, mau dilelang boleh.
Jadi tidak mesti gitu. Oke, jadi tidak hanya itu ya. Ini masih nyambung sih sepertinya dengan yang sebelumnya. Ini tentang notaris nih Kak. Kita beralih lagi ke notaris. Mitos atau fakta? Notaris hanya berurusan dengan dokumen properti. Mitos. Lalu apa aja Kak selain dokumen properti? Notaris juga bisa membuat akta-akta pendirian badan hukum. Notaris bisa membuat transaksi kayak sewa menyewa. Jadi tidak mesti properti, tidak mesti jual beli properti seperti itu. Banyak. Menurut Kakak profesi notaris PPATK dan PPATK mohon maaf atau PPAT. Oh, PPAT mohon maaf. Oke, notaris PPAT dan pejabat lelang kelas 2 ini melihat masa depan bagaimana menurut Kakak prospek karirnya dan bagaimana apakah ada sangkut paut dengan teknologi dan apa yang Kakak harapkan gitu? Kalau teknologi sekarang memang dari notaris dan PPAT sudah mulai namanya menerapkan itu. Jadi kalau di PPAT kita sudah ada namanya sertifikat elektronik, sertifikat tanggungan, bla bla bla. Kembali ke sininya ketika misalkan NIK sudah di NPWP sudah disinkronkan dengan NIK. Kemudian dari sisi notarisnya juga pendaftaran semua badan hukum sudah melalui situs AHU online seperti. Jadi sudah memang IT itu sudah sangat menjadi kebagian dari dunia notaris dan PPAT. Nah, khusus untuk pejabat lelang belum ada aturan di PMK sebenarnya untuk bisa lelang secara online. Mudah-mudahan kedepannya dari DJKN bisa mendengar curhatan kita. Gimana Kak? Jadi mudah-mudahan itu sudah bisa diatur bisa difasilitasi di PMK terkait lelang bisa dilakukan secara online. Kan selama ini kan masih offline yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi begitu. Jadi secara teknologi semoga ada online ya Kak untuk pelelangan gitu dan ada penerapan teknologi lainnya. Oke. Kalau Kakak untuk mungkin 5 tahun ke depan apa yang Kakak lihat terhadap karir ini? Mungkin buat teman-teman juga yang mau menempuh karir sebagai notaris PPAT atau mungkin pejabat lelang kelas 2, siapa tahu Kakak punya prediksi masa depannya, apalagi Kakak sudah menggeluti dunia ini gitu cukup lama. 5 tahun ke depan sebenarnya profesi ini profesi yang tidak akan surut oleh waktu. Jadi pasti dengan pertambahan teknologi, perkembangan teknologi, bertambahnya zaman, untuk notaris dan PPAT dalam hal ini sebagai satu profesi yang satu sisi kayak istilahnya satu orang dengan dua profesi ya, kayak dua sisi mata uang ya, ada di satu orang notaris dan PPAT. Ini adalah profesi yang tidak akan pernah lekang oleh waktu karena pasti mau secanggih apapun teknologi, mau sebesar apapun dunia bisnis ke depan, pasti tetap membutuhkan yang namanya legal. Pasti tetap membutuhkan yang namanya dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang harus kita sahkan karena transaksi dari masyarakat itu adalah terikat dalam suatu perjanjian pastinya. Dan teman-teman sahabat semuanya jangan pernah khawatir untuk tidak mau menggeluti dunia notaris karena kita mau 5-10 tahun ke depan profesi ini masih sangat menjanjikan. Alhamdulillah. Oke, jadi tidak usah khawatir ya Kak kalau misalnya mau memilih jenjang karir sebagai notaris gitu atau PPAT atau pejabat lelang kelas 2 ya. Oke Kakak, kita alhamdulillah nih kita udah ada di ujung. Sebelum kita mengakhiri podcast ini nih Kak, apakah ada pesan terakhir atau motivasi yang ingin Kakak sampaikan kepada sobat planner, terutama bagi mereka yang ingin mengejar impian mereka dalam dunia notaris atau pejabat lelang kelas 2? Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang masih sedang bergelut dengan pendidikannya gitu, memiliki rencana untuk menjadi notaris, PPAT atau pejabat lelang kelas 2, boleh Kak? Sobat planner, titipan satu dari saya, notaris, PPAT dan pejabat lelang itu hanya satu dari bagian profesi hukum. Jadi bukan mesti satu-satunya, tetapi dia sebagai salah satu. Dan ketika sudah memutuskan untuk menjadi calon notaris ataupun calon PPAT ataupun calon pejabat lelang kelas 2, Anda harus menyelesaikannya. Karena apapun profesi Anda, kalau Anda ingin dengan niatnya baik, Anda ingin mau menyelesaikannya, insya Allah tujuan terbaik Anda pasti Anda akan capai. Seperti itu. Dan di dalam menjalankan jabatan, saya titip satu.
jangan lupa yang namanya rule dan aturan, karena di notaris, PPAT, pejabat lelang kita selalu ada rule, ada bingkai dalam menjalankan jabatan. Jangan pernah terlepas dari itu, karena kalau selama kita menjalankan profesi kita masih dalam bingkai aturan undang-undang jabatan notaris, undang kode etik notaris, insya Allah perjalanan kita sampai dengan pensiun kita insya Allah semuanya dalam menjalankan ini kita lancar-lancar saja dan tanpa hambatan. Seperti titipan saya buat teman-teman notaris nanti. Oke, tuh buat calon notaris mungkin ya, anak-anak hukum atau mungkin tadi pejabat lelang yang saya juga bisa ikut nih. Selain dari jurusan hukum gitu, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Ivana untuk telah menghadiri podcast ini. Terima kasih telah memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa buat Sobat Planner. Sobat Planner bisa memilih jenjang karir yang luar biasa, mengikuti karirnya Kak Ivana dalam notaris, PPAT, juga pejabat lelang kelas 2. Tadi kita juga sudah mendengar bagaimana Kak Ivana menjalani kehidupannya, bagaimana dia menghadapi tantangannya, bagaimana dia mengelola waktunya yang luar biasa sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu. Alhamdulillah, semoga podcast ini menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak Kak Ivana. Terima kasih. Oke, mungkin ada satu quotes yang akan digunakan sebagai penutup dari podcast ini Kak Ivana. Satu quotes yang Kakak pegang teguh dari dulu mungkin. Yakin dan percaya terhadap diri sendiri. Itu yang membuat saya berhasil sampai sekarang. Karena saya yakin saya bisa, makanya saya bisa berhasil. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Ivana. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Quotes-nya juga jangan lupa dicamkan buat teman-teman supaya bisa sukses menjalani karir seperti Kak Ivana. Terima kasih banyak. Saya tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.